Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue yang berselisih dengan para ketua dunia Tao. Tetapi Lin Yue sekarang sudah mendapatkan kepercayaan dan dunia Tao Fangi sudah diakui menjadi dunia ke-10 di daerah Tianmo. Langsung Lin Yue pergi ke jurang Juewang. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Terlihat jurang Juewang. Di sana pendekar golok bertanya, apakah ini jurang Juewang? Lin Yue menjawab, jurang Juewang itu bukanlah jurang yang sesungguhnya. Bisa dikatakan dunia Tao yang disegel oleh pembatas alam. Saat pintu keluar belum dibuka, tidak bisa masuk. Terlihat para ketua dunia Tao ternyata pergi ke jurang Juewang juga. Si Hantu Golok Rulai, Lin Yue, kenapa kalian datang ke sini? Si Hantu Golok Rulai berkata, apa yang ingin kami lakukan tidak perlu menjelaskan kepada kalian. Minggirlah. Kaisar Pedang saat ini, ia curiga. Kami mendapatkan tugas untuk menghentikan kaisar perang para hewan di sini. Tidak boleh membiarkan kalian melewatinya. Lin Yue berpikir, aneh, kaisar perang para hewan di tahap Tao Suci tingkat 9. Sebelumnya para dunia Tao itu bekerja sama dan hasilnya malah seri. Tapi kali ini malah 4 ketua dunia Tao saja yang menghadangnya. Mungkinkah Biluo percaya akan menang? Diperlihatkan Yuzu malah memanas-manasinya. Si Hantu Golok Rulai dan Lin Yue mengkhianati manusia, lalu berlindung di jurang Juewang. Mereka harus dibunuh. Lalu para ketua dunia Tao yang lainnya menyerang Lin Yue lagi-lagi. Aku akan menghadapi salah satu dari 2 bocah itu. Sisanya aku serahkan pada kalian. Baiklah Li Sangqian, aku serahkan si Hantu Golok Rulai padamu. Yuzu, kamu membunuh orang yang mengkhianati keluarga kita. Serahkan Lin Yue padaku. Terlihat Lin Yue melawan ketua dunia Tao Jiuyu. Lin Yue berkata bahwa Jiuyu ini adalah orang yang terhebat, di bawahnya Biluo. Jadi dia adalah terhebat termasuk 3 besarnya. Jiuyu menjawab, nyalimu besar juga ya. Kamu kira bisa mendapatkanku setelah memenangkan dengan Chang Yuan? Tentu saja, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak aku percayai. Namun Jiuyu berpikir, bajingan ini menyelamatkan si Hantu Golok Rulai sebelumnya. Dia membuat rusuh para seluruh ketua Tao, juga memukul Chang Yuan. Tidak mungkin ada kartu kemenangan, aku harus berhati-hati. Lin Yue bertanya, kenapa kamu tidak menyerang? Si Jiuyu di sana berpikir lagi, aneh, kenapa dia begitu percaya diri? Aku adalah petarung kuat, peringkat 3 di Tianmo. Jangan-jangan hanya menggertak dia ya. Lalu diperlihatkan si pendekar pedang saat ini kesusahan melawan Hantu Golok Rulai. Hei Jiuyu, kenapa kamu lambat banget sih? Ia juga berpikir, kalau kamu tidak segera membereskan Lin Yue, aku pasti akan dikalahkan oleh si brengsek Hantu Golok Rulai ini. Jiuyu akhirnya memakai kekuatannya. Ketua Jiuyu, janganlah takut, kata Lin Yue. Percaya dirilah, berani sedikit, kamu pasti bisa mengalahkanku. Jiuyu kesal mengeluarkan raga sejati miliknya. Aku tidak percaya kamu punya cara untuk menang dariku. Lin Yue memegang telur 9 warna. Tentu saja ada. Telur itu dilemparkan dan menjadi besar. Terlihat raga sejati milik Jiuyu malah terserap masuk ke telur itu. Diserap kekuatannya. Telur itu menjadi lebih bercahaya lagi, membuat semua orang yang berada di sana terkejut. Telur monster ini terlalu mengerikan. Dan Jiuyu menembakkan lagi ke telur monster itu. Lin Yue, kamu kira dengan 1 butir telur bisa menghalangiku? Tapi telur itu tidak kenapa-napa terkena serangan dari Jiuyu. Jiuyu kaget. Telur ini telah menahan pukulanku. Bagaimana mungkin?
Dari telur itu keluar jari. Jari itu menembakkan laser yang dimana menembus dada Joyo. Joyo langsung bucat-bucat di sana. Dia tidak percaya. Ya, padahal dia adalah ketua dunia Tao 3 besar yang kuat di daerah Tianmo. Dan para ketua Tao yang lainnya juga tidak percaya. Joyo telah kalah. Bagaimana mungkin? Apa latar belakang telur itu? Joyo kabur begitu saja dan diikuti oleh para ketua dunia Tao yang lainnya juga kabur dari pertempuran itu. Namun pendekar pedang saat ini tangan kanannya ditebas oleh hantu golok rulai. Bisa-bisanya ya kamu kurang fokus ketika melawanku. Tetapi ketika tangan kanannya sudah bucat-bucat, ia pergi. Ia bisa melarikan diri. Ia berpikir, Lin Yue, si sialan ini kenapa memiliki banyak keterampilan sih? Aku hanya bisa kabur. Dan Lin Yue tepat berada di belakangnya saat ini. Karena sudah tidak ada hubungan apa-apa, tinggalkan nyawamu di sini ya, kata Lin Yue. Lin Yue memakai teknik elemennya lagi, tapi lagi-lagi bisa dihindari oleh pendekar pedang saat ini. Tapi dari atas ada atu golok rulai. Li Shangtian, ini kesempatan terakhirmu. Mari kita lihat siapa yang memiliki niat pedang yang lebih kuat. Tetapi si Li Shangtian ini bisa menahan hantu golok rulai. Tapi tidak berselang lama, ia bucat-bucat di mulutnya. Ia terlempar di sana. Dia berkata, Ketua Yuzu, tolong selamatkan aku. Yuzu mengkhianatinya. Brengsek, jangan datang menggangguku. Dan DC menyerang Yuzu seketika karena Yuzu tidak fokus dengan memakai langkah kelima dari teknik 7 langkah menghancurkan langit. Tetapi Yuzu tidak kenapa-napa. Ya karena kultivasinya beda jauh dengan Yuzu. Beda 4 tahap. Yuzu berpikir, apakah ini ya langkah kelima dari teknik 7 langkah menghancurkan langit? Terlihat DC malah jatuh. DC berkata dalam hati, meski sudah menggunakan seluruh kekuatanku, aku juga tak bisa membunuhnya. Apa akan berakhir begitu saja? Yuzu tertawa. DC, berkatmu aku akhirnya mengerti. Ternyata begitu. Aku sudah tahu bagaimana cara berlatih langkah kelima dari teknik 7 langkah menghancurkan langit. Diperlihatkan lagi, si Li Shangtian atau Kaisar Pedang saat ini udah bucat-bucat ditebas oleh hantu golok rulai. Murid-murid istana Sun King yang telah dibunuh olehmu, aku akan membalaskan dendam kalian. Tetapi Yuzu melihat semuanya itu sudah kacau balau. Ia berpikir untuk melarikan diri dari sini. Yuzu juga berpikir Li Shangtian atau Kaisar Pedang saat ini sudah meninggal rupanya. Dan Yuzu akan segera pergi dan ia akan membawa DC. Tetapi Lin Yue memberhentikannya. Yuzu masih ingin membawa pergi DC? Mimpi saja. Sayang sekali, kamu juga tidak akan bisa hidup sampai hari ini. 5 elemen pun dikeluarkan oleh Lin Yue. Tapi lagi-lagi Yuzu bisa menghindarinya. Dan lagi-lagi dari atas ada hantu golok rulai. Yuzu, saatnya kita menyelesaikan masalah kita ya. Yuzu ketakutan. Si hantu golok rulai. Tidak, maksudku Master Sun King. Melihat kita adalah sahabat lama, lepaskanlah aku. Tetapi hantu golok rulai kecewa padanya. Sahabat lama, teman yang mengurungku selama 3000 tahun. Sahabat lama seperti ini, aku tidak perlu. Dan Yuzu tertembus pedang hantu golok rulai sampai ia mulus ekstrim di sana. Terlihat Yuzu telah meninggoy. Aku tidak rela. Aku baru saja memahami langkah kelima dari teknik 7 langkah menghancurkan langit. Yuzu terjatuh dengan perut yang mulus-mulus. Tidak bisa menahannya, dia meninggal. Tertawalah hantu golok rulai. Membunuh 2 musuh dalam 1 hari, sungguhlah menyenangkan. Tapi diperlihatkan masih ada Chang Yuan. Chang Yuan dikejar-kejar oleh pendekar golok. Berhenti! Chang Yuan berteriak, bajingan kecil, jangan ikuti aku terus. Chang Yuan dihadang oleh Lin Yue. Kamu dulu membunuh Kaisar ke-8 kan? Apa kamu terpikir akan ada hari ini? Si Chang Yuan tidak tahu harus bagaimana lagi. Ia berpikir Yuzu telah meninggoy. Yuyo juga entah kemana. Dan ketua Wujiang, Kaisar Pedang saat ini meninggoy juga. 2 mati, 1 kabur. Hanya tersisa aku seorang diri.
Aku pasti salah lihat, ini pasti mimpi. Si Chang Yuan meminta maaf kepada Lin Yue. Lin Yue, aku tahu kesalahanku. Aku sudah tahu kesalahanku, ampuni aku ya. Aku akan menyetujui apapun yang kamu katakan deh. Lin Yue bertanya, memangnya kamu minta maaf untuk apa? Ya salahku, aku seharusnya tidak menjadikanmu musuh. Selain itu, aku salah karena tidak seharusnya bekerja sama dengan Yuzu dan Wujiang untuk mencelakai Master Sun King. Tetapi hantu golok rulai dari belakang, bajingan, ternyata kamu juga terlibat dalam insiden 3000 tahun yang lalu ya. Dan menebas Chang Yuan dari belakang. Chang Yuan bucat-bucat keluar sirup marjan dari mulutnya. Dan darahnya itu diambil oleh Lin Yue. Karena sikapmu begitu baik dalam mengakui kesalahan, aku akan mengampunimu kok. Mendengar itu, pendekar golok DC hantu golok rulai terkejut. Chang Yuan menegaskan, apa yang kamu katakan itu benar? Ya, tentu saja benar. Soalnya Kaisar Kecapi meninggalkan kata-kata terakhir untukku. Dia bilang kamu adalah satu-satunya keturunan dari Kaisar ke-9. Selama kamu benar-benar menyesalinya, dia tidak keberatan untuk membalas dendam dengan kebaikan. Pergilah, jangan tunggu aku berubah pikiran. Terlihat Chang Yuan pergi begitu saja. Ia berteriak, terima kasih ya, terima kasih banyak Ketua Lin. Tapi ia berpikir, Li Sangtian, Yuzu, kalian berdua idiot, selalu memandang rendah diriku. Bagaimana rasanya sekarang? Aku masih hidup tapi kalian sudah mati. Hantu golok rulai bertanya, Ketua, apa maksudmu melakukan ini? Ya, tentu saja. Kamu juga tahu kan, kata Lin Yue. Aku tidak memiliki belas kasihan seperti seorang wanita. Alasan mengapa aku melepaskannya adalah karena Chang Yuan yang di sini hanyalah salah satu tubuh kloningan saja. Membuat mereka semua terkejut karena yang mereka lawan Chang Yuan tubuh kloningan. Ya, tidak bisa sepenuhnya mengatakan itu. Tubuh kloningan, bagaimanapun tubuh ini adalah tubuh yang terkuat. Tapi Kaisar Hantu sangat berhati-hati. Jadi di markasnya masih ada belasan tubuh kloningan yang mengandung sedikit batin. Meski membunuh tubuh aslinya juga, selama memberinya cukup waktu, dia akan bangkit kembali. Tapi aku membiarkannya pergi, menunggu untuk memusnahkan mereka semua sekaligus. Karena prinsipku adalah, kalau sudah ada niat membunuh, harus menyerang lawan secara total, hingga tidak bisa bangkit lagi. Lalu Lin Yue mengeluarkan pemurnian darah, jurus rahasia kuno, menggunakan persembahan darah untuk melatih hati. Bisa meledakkan dia dari jarak jauh. Dan jika tubuh kloningannya berada di dunia Tao Chang Yuan juga, semuanya tidak akan selamat. Jika dihitung-hitung, seharusnya dia sudah sampai kembali ke markasnya. Terlihat di markas Kaisar Hantu. Ia pulang. Kaisar Kecapi bodoh itu, mati pun masih bisa begitu keras kepala. Lalu si brengsek Lin Yue, cepat atau lambat aku pasti akan bangkit lagi. Tetapi jantungnya terkena pemurnian darah. Apa-apaan ini? Sialan, gawat. Lin Yue sengaja menyuruhku pulang. Dia ingin. Dan Chang Yuan bucat-bucat di sana. Tubuh kloningannya juga bucat-bucat. Sekarang Chang Yuan benar-benar meninggal. Terlihat kenangan Lin Yue melawan Chang Yuan, Kaisar Hantu, Raja Dizang, dari Fangi hingga Tianmo. Dendam kita akhirnya berakhir. Yue di sana berkata pada DC, selanjutnya aku akan masuk ke jurang Juewang. Ada dua hal yang ingin meminta bantuan kalian. Yang pertama, DC pergi ke dunia Tao Changling. Bawa semua orang masuk ke dunia Tao Fangi dengan token ini ya. Lin Yue memberikan token di sana. Lalu Lin Yue juga berkata pada si hantu golok rulai, untuk senior golok rulai, Zhou Foye juga, kalian kembali ke istana Sun King untuk menjaga dunia Tao Fangi. Hantu golok rulai bertanya, apakah dunia Tao Fangi dalam bahaya? Tidak, untuk berjaga-jaga saja, jawab Lin Yue. Kita sudah membunuh begitu banyak ketua Tao, jadi harus berjaga-jaga. Lin Yue terlihat ada di jurang Juewang sekarang. Lin Yue berpikir bahwa tempat ini adalah satu-satunya tempat yang dimana tidak dikenali oleh Lin Yue. Ketika Lin Yue sudah sampai sana, ia pun juga tidak tahu harus pergi kemana dan arahnya kemana. Terlihat telur 9 warna itu bergoncang. Apakah kamu sudah merasakan sesuatu? Sepertinya hari di mana kamu menetas sudah dekat ya. Lin Yue segera pergi dari sana, memasuki jurang Juewang dan tak tahu arahnya kemana. Lalu Lin Yue melihat kolam petir yang begitu mengerikan. Lin Yue berkata, kenapa aku merasa begitu familiar dengan kolam petir ini? Ini adalah persepsi bencana alam. Apakah ini bukan jurang, tapi tempat tertinggi di Tianmo? Mulai adalah akhir.
Lalu terlihat di medan perang utama, Zhou Yingtian telah muncul, pemimpin dari para hewan. Lalu terlihat Biluo dan juga Changling. Changling bertanya, "Biluo, kemana para ketua Tao lainnya?" Biluo menjawab, "Aku sudah menyuruh mereka pergi menghancurkan bala bantuan Zhou Yingtian." Changling berpikir, "Kita bahkan tidak bisa mengalahkan mereka dari depan. Untuk apa kita menghalangi mereka dari belakang?" Terlihat kaisar perang para hewan, sosok Zhou Yingtian yang ditakuti ketua Tao. "Dahe, hanya itu yang bisa kamu lakukan kah?" Si Pak Tua Yang Tian menjawab, "Jika waktu itu kaisar kecapi masih hidup, mana mungkin membiarkan siluman seperti kalian berbuat onar." Zhou Yingtian, kaisar perang para hewan menjawab, "Jika kaisar kecapi masih hidup, aku mungkin tidak akan berani keluar dari jurang Juewang. Seharusnya dia lebih hebat daripadaku. Sayangnya, dia mati karena iri hati kalian si ras manusia. Manusia adalah monster yang paling menakutkan bagi sesama." Biluo berkata, "Hei Zhou Yingtian, aku akan berjalan lebih jauh daripada kaisar kecapi. Dia hanyalah batu loncatanku untuk mencapai puncak." Pak Tua Yantian menjawab, "Ya, kalau kau ingin menjadikan kaisar kecapi sebagai batu loncatan, kamu harus melampaui kaisar kecapi terlebih dahulu." Biluo mengeluarkan auranya dan dia cukup marah. "Aku lebih muda dari kaisar kecapi. Tentu saja ada kesempatan untuk melampauinya. Kamu sendiri, waktumu sudah mau tiba." Bertanya-tanyalah Pak Tua Yantian. Dan terlihat dari belakang para ketua dunia Tao mengkhianati Pak Tua Yantian sampai bucat-bucat, digebuk punggungnya sampai bunyi bek. Dan itulah untuk part kali ini yang sudah mentok chapternya. Kita akan lanjut lagi di minggu depan kalau chapternya sudah diupdate dari sana. Pokoknya kalian stay tune terus di channel ini. Dan kalian juga nonton playlist Mimin yang Mimin buat. Ada banyak playlist kok, kalian tinggal cari aja. Dan juga nantinya Mimin akan melanjutkan alur dari Gu Xuanchen, yang dimana itu juga alur bagus juga sih. Dan pembuat komiknya juga sama orangnya. Jadi itu bagus juga komiknya, kalian bisa nonton aja juga. Nanti Mimin akan lanjutkan ya selagi komik ini mentok guys. Jadi minggu depan kita lanjut lagi. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.